Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi hadana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa ikhwan dan muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rasa syukur ya Allah atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kita semua umat manusia. Dari kesempatan hidup, dari sehat badan, dari panjang umur, dari harta benda, anak, turunan, istri, semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tergantung kita mensyukuri atau tidaknya. Hanya pemirsa perlu tahu bahwa yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah dan ditambah nikmatnya, dan yang kufur telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. La in syakartum, kata Allah, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah, sehat badan, dijadikannya kesempatan untuk mencari amal bekal pulang ke akhirat dengan melakukan segala perintah Allah, menjalani segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Salat, ngaji, ibadah, sedekah, nolong orang. Itu mensyukuri sehatnya badan. Dan mensyukuri akan harta benda yang telah diterima dari Allah dengan mendermakannya ke jalan Allah. Seperti umpama ngebangun masjid, pondok pesantren, menyantuni yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk orang yang mensyukuri atas nikmat Allah. Terutama adalah nikmat iman dan Islam, di mana kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia pemeluk Islam. Itu nikmat yang tiada banding dan tiada lawan, pemirsa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan kami menjadi umat Islam. Itu yang tidak bisa tidak ada lawan dan tidak ada bandingannya, pemirsa, dibandingkan mereka, naudzubillah, yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kafir. Sempurnalah ciptaan Allah, adanya kafir dan muslim di dunia ini. Kenapa? Sebab karena Allah tidak mubadir menciptakan surga dan neraka. Maka dari itu, pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah, lazidannakum, Allah akan berjanji. Allah berjanji, pemirsa, akan ditambahi nikmatnya. Kalau kita bersyukur atas nikmatnya, Allah janjikan lazidannakum. Hidupnya lebih banyak bahagianya ketimbang susahnya. Jasadnya lebih banyak sehatnya ketimbang sakitnya. Harta bendanya fa insyaallah akan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari kebangkrutan, dari penipuan, dari bala, dari musibah dan bencana. Lebih tahun, lebih berkah hidupnya. Itulah janji Allah, pemirsa. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum, kalau manusia sudah mengkufuri atas nikmatnya, diberikan kesempatan sehat badan, bukan untuk beribadah, untuk maksiat, hura-hura, mengumbar nafsu, diberikan nikmat harta bukan untuk menderma, membantu fakir miskin, pembangunan mushola, masjid, yatim piatu dan pondok pesantren, tapi untuk poya-poya.
Apalagi yang merasa punya power, kekuasaan, dan kekayaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mereka yang mengkufuri nikmat Allah dengan memuaskan nafsunya sekedar. Yang artinya pemirsa, tidak memikirkan mana larangan Allah, mana yang halal, mana yang haram. Apa janji Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, inna adzabi lasyadid wa ma'na wallahu a'lam bishawab. Itu ancaman Allah pemirsa. Kalau orang sudah kufur terhadap nikmat Allah, diancam oleh Allah, inna adzabi, kata Allah, siksaanku lasyadid, sangatlah sakit dan pedih. Belum juga di akhirat, di dunia pun sudah ada kembang-kembang azab daripada orang-orang yang kufur. Hidup lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Hidupnya lebih banyak masalah, lebih banyak musibah, lebih banyak sulitnya daripada bahagianya. Harta benda yang sudah dirakit sejak awal dari titik nol sampai melimpah ruah, hancur begitu saja. Kalau Allah menghendaki pemirsa untuk mengambil harta seseorang, tidak perlu waktu pemirsa. Subhanallah wa bihamdihi. Dan pemirsa ikhwanal muslimin, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Mana sih nikmatku yang kau dustakan? Dari jiwa, raga, sehat, badan, umur, kehidupan, anak, istri, harta, benda, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, bisa merasa. Itu Allah fasilitasi untuk kita, agar kita ini mensyukurinya untuk bisa mencari bekal pulang. Semua itu adalah fasilitas Allah untuk beribadah kepada Allah, agar kita bisa mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Itu fasilitas ibadah, bukan fasilitas maksiat dan mengikuti nafsu. Pemirsa ikhwanal muslimin, jangan salahkan Allah. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Ingat bahwa yang namanya dunia ini adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam pasti akan menuai. Pemirsa ikhwanal muslimin, kalau orang menanam padi sudah tentu akan panen padi. Kalau orang menanam jeruk, pasti pohon jeruk berbuah jeruk. Tapi demi Allah, kalau seseorang menanam pohon gernuk, pohon gernuk selamanya tidak akan pernah berbuah jeruk. Kata Allah, in aqsamtum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian menanam pohon yang baik, berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan kalian tuai. Sebaliknya, kalau kita menanam pohon keburukan, maksiat, mungkarat, judi, zina, menipu, dan lain sebagainya, jangan salahkan siapa pemirsa kelak nanti kalau kita harus menjadi penghuni neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pemirsa, kalau saat ini kita berbuat salah lalu tidak langsung diadab oleh Allah, itu bukan berarti Allah lupa akan membalas kita pemirsa. Karena memang faktanya orang menanam itu tidak langsung berbuah, saudara. Nanam padi saja butuh 4 bulan. Pertama bercocok tanam, 4 bulan kemudian baru panen. Apalagi kalau kita menanam pohon gernuk, pohon duren, 5 tahun kemudian baru panen. Begitupun perbuatan manusia di dunia ini, apapun yang dilakukannya, mabuk, judi, maksiat, zina, gak sholat, gak ngaji segala, dan lain sebagainya, mereka tidak langsung diadab oleh Allah. Kemudian hari, kalau tidak minggu depan berarti bulan depan, kalau tidak bulan depan berarti tahun depan, kalau tidak tahun depan, kata Allah Ta'ala, au yusibahum adzabun adzim. Dan tentunya, in ahsantum li anfusikum wa man wallahu a'lam bisawab. Kalau kita menanam pohon yang baik-baik, pohon jeruk tentunya pasti berbuah jeruk pemirsa. Kalau kita menanam padi, bercocok padi, sudah pasti pohon padi akan panen padi. Tapi wa in asatum falaha wa ma'nahu wallahu a'lam bisawab. Kalau kita menanam pohon yang salah, pohon gerenuk, demi Allah pemirsa, pohon gerenuk sampai kapanpun tidak akan pernah berbuah jeruk. Artinya saat ini adalah masa menanam pemirsa. Apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan kita panen kelak di akhirat pemirsa. Dan orang yang menanam akan kebaikan, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah orang-orang yang bersyukur. Pemirsa ikhwanal muslimin, kalau manusia sudah mengkufur nikmat Allah, diberikan kesempatan hidup di dunia bukan untuk mencari bekal kematian, bukan untuk mencari bekal akhirat, tapi dia memuaskan nafsunya,
membebaskan dirinya, menjauhi perintah Allah, melanggar larangan Allah, diberikan sehat badan, bukan untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk poya-poya, untuk maksiat, mengumbar hawa nafsunya, apalagi merasa punya power, punya kekayaan, punya kekuasaan, semaunya sendiri berbuat ya dalam hidup ini, lari dan jauh dari aturan Allah. Kereta saja pemirsa, kalau sudah keluar area demi Allah, apalagi sampai mil, sampai kiloan, sampai kilometer, 1 meter pun akan hancur terguling. Begitupun kehidupan pemirsa, kalau kita sudah jauh dari real Allah, sudah keluar dari batas-batas agama yang ditentukan oleh Allah, subhanallah, kembali kepada mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Yang menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, maka selamatlah dunia akhirat. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang menjauhi perintahnya, melanggar larangannya, inna adzabi lasyadid. Di dunia akhirat cilaka, tidak akan pernah selamat. Ini yang disebut inna adzabi lasyadid. Atau fama yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan merugi kelak nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nas. Pemirsa, jangan tanyakan kenapa dan siapa. Kalau seseorang harus menjadi penghuni neraka, itu semua adalah hasil produksinya sendiri. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Tidak sekali-kali Allah itu dolim kepada hambanya. Sudah diberitahukan oleh Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma'nahu wallahu a'lam bis-shawab. Kata Allah, tidak sekali-kali aku memaksakan kehendakmu, wahai manusia. Laha ma kasabat, kalau kamu mau berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan aku berikan, kata Allah. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi kalau kalian mengingkariku, tetapi kalau kalian melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaratan, melanggar batasan-batasan yang telah Allah tentukan, kata Allah, wa 'alaiha maktasabat, maka kecilakaanlah yang akan diterimanya. Pemirsa ikhwanal muslimin, Abi mau tanya, adakah manusia di dunia ini yang dipaksa sholat oleh Allah? Tidak ada, pemirsa. Adakah manusia di dunia ini yang dipaksa oleh Allah untuk tidak berbuat mabuk, judi, jinak? Tidak ada, pemirsa. Kata Allah, sok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak memaksakan kehendak kalian, asalkan kalian tahu bahwa Allah sudah memberitahukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ke neraka dan mana yang ke surga. Kata Allah, innal abrara lafi naim, yang pasti orang baik itu surga tempatnya. Wa innal fujjara lafi jahim, si durjana, penjahat, pendosa, jahanam tempatnya. Beres. Makanya jangan pernah nanti kelak menyalahkan Allah, karena Allah sudah sampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang wenang, mana yang ke neraka, mana yang ke surga, mana yang baik, mana yang buruk, sudah Allah sampaikan dari alif lam mim sampai minan nas, pemirsa. Kalau kita tidak tahu, salah sendiri karena kita nggak mau ngaji, jauh dari ulama. Itulah cilakanya orang yang jauh dari ulama. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kalau orang sudah jauh dari ulama, dimanapun hidupnya cilaka. Kenapa sebab? Kalau orang yang jauh dari ulama, tentunya jauh dari Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Abi lanjut, Abi juga mengingatkan untuk diri sendiri dan pemirsa dimanapun berada, ayo kita kembali kepada Allah, karena pastilah innalillah, segala sesuatunya ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti semua akan kembali kepada Allah. Ulangnya kita kembali kepada Allah tidak hanya sebatas menjadi bangkai, pemirsa. Itu cuma pindah doang. Pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Pindah dari alam pengamalan menuju alam pembalasan. Pindah dari alam penanaman menuju alam penuaian, pemirsa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita tanam saat ini, pemirsa?
Insya Allah semoga pemirsa semua yang ada di rumah dimanapun berada, semoga sudah menanam buah-buah yang baik, sudah banyak menanam amal kebaikan. Maka dipastikan fa insya Allah innal abrara lafi naim, penanam kebaikan, pembuat kebaikan, maka surgalah tempatnya. Wa innal fujjara lafi jahim, tapi penanam dosa, pembuat dosa, penjahat, durjana, fa innal fujjara lafi jahim, maka mereka adalah jahanam tempatnya. Pemirsa ahwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itulah yang bisa Abi sampaikan. Kurang lebihnya tentu pasti Abi banyak salahnya. Dari awal sampai akhir Abi mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pak insya Allah kita bisa jumpa kembali dalam tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.